Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya hari ini kita masih bisa bertemu untuk memuji Tuhan, bahkan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya mari kita mengambil satu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Amin. Sekolah minggu kita pada hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, Lose mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Kawanku Semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan, berikan kami fokus sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami dari awal ibadah sampai dengan berakhirnya ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik yang di rumah, kita masih akan memuji Tuhan dengan nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian. Mari kita bersukacita bersama. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan
Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yuni. Tapi sebelumnya, Lause masih mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Percaya dan Patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, Percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Sekali lagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini, minggu ini kita sekali lagi mau belajar tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Musa ya. Minggu lalu adik-adik sudah belajar dan mendengar firman Tuhan bagaimana Tuhan mengutus Musa. Dan hari ini kita sama-sama mau mendengarkan bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan di tanah Mesir ya. Yuk sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan-Mu Engkau sekali lagi memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab oleh kebenaran firman-Mu kami tahu bagaimana memilih jalan kehidupan yang berkenan di mata-Mu. Pimpin kami Tuhan, anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, supaya Tuhan sendiri yang boleh berbicara pada tiap-tiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Musa yang sudah diutus oleh Tuhan, sekarang bersama Harun kakaknya, dia harus pergi menghadap Fir'aun. Nah, kepada Fir'aun, Musa diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya Fir'aun mengizinkan bangsa Israel pergi keluar ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Musa yang taat datang kepada Fir'aun. Dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi respon Fir'aun sangat-sangat tidak tepat. Fir'aun dengan sombong ya, dia merasa berkuasa ya, lebih berkuasa dari Tuhan. Dia katakan apa? Siapa Tuhan itu sehingga aku harus mendengarkan firman-Nya Musa? Aku gak kenal Tuhan dan aku tidak akan mengizinkan bangsa Israel ini pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah itu Fir'aun yang menolak firman Tuhan ini bahkan kemudian memutuskan melakukan sesuatu yang lebih jahat lagi. Dia kemudian panggil pegawai-pegawainya. Dia beri perintah, "Hai kalian, berikan sekarang beban yang lebih berat kepada bangsa Israel karena mereka mencari-cari alasan untuk pergi beribadah. Mereka ini pemalas, beri mereka tambahan pekerjaan." Ya, setelah itu bangsa Israel semakin ditindas oleh bangsa Mesir atas perintah Fir'aun. Ya, maka ketika bangsa Israel ini mengalami beban yang semakin berat,
Mereka kemudian pergi kepada Fir'aun, memohon, Fir'aun, kami ini semakin berat beban yang engkau tambahkan. Kami tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam 1 hari yang engkau bebankan. Tetapi ketika Fir'aun mendengar itu, dia semakin marah. Hei kamu pemalas ya, kamu yang malas. Kamu sebenarnya mencari-cari alasan dari pekerjaanmu dengan cara ingin pergi kepada Tuhanmu, beribadah, pergi keluar dari Mesir. Nah, ketika orang Israel yang mendengar jawaban Fir'aun, hati mereka menjadi apa? Bingung. Loh, kenapa ini? Ada apa ini? Ya. Kemudian mereka pergilah keluar dari istana Fir'aun. Adik-adik perhatikan. Fir'aun yang semula hatinya menolak, melawan Tuhan dan mengatakan siapa Tuhan itu. Lihat, setelah dia menolak Tuhan, dia kemudian jatuh lagi ke dalam perbuatan yang lebih jahat, yaitu semakin menindas bangsa Israel. Adik-adik, ini peringatan juga buat kita, ya. Ketika hati itu menolak untuk taat kepada Tuhan, maka hati itu semakin lama, semakin hari itu akan semakin apa anak-anak? Semakin jahat. Ya. Karena itu ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ketika kita merasa ditegur oleh firman Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ayo cepat-cepat datang pada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan ya, supaya Tuhan mengampuni dan memperbaharui hati kita kembali. Bukan seperti Fir'aun ini yang ketika menolak firman Tuhan ya semakin jahat ya, semakin ingin menindas orang. Nah, adik-adik jangan seperti Fir'aun. Pilih menjadi anak yang taat. Segera datang kepada Tuhan ketika firman Tuhan itu menegur hatimu ya. Nah, selanjutkan ya, ketika bangsa Israel ini keluar dari istananya Fir'aun, dia bertemu dengan Musa dan Harun ya. Ketika bertemu dengan Musa dan Harun, apa yang mereka lakukan? Wah, ternyata mereka malah marah. Musa, Harun, ini karena perbuatanmu. Karena kamu meminta sesuatu kepada Fir'aun. Sekarang imbasnya, akibatnya kami tanggung. Kami semakin sulit, semakin dibuat susah oleh Fir'aun. Wah, ketika Musa mendengar ini, hatinya menjadi sedih. Ya, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ya, aku sudah taat sesuai dengan firman-Mu, menyampaikan ini kepada Fir'aun supaya dia mengizinkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepadamu. Tetapi Tuhan, sekarang keadaannya justru semakin sulit. Fir'aun semakin berbuat jahat kepada umat-Mu. Kemudian Tuhan sendiri meneguhkan Musa, berfirman kepada Musa, Musa, ya, aku sendiri yang akan mengeluarkan bangsa Israel. Aku sudah mendengar teriakan bangsa Israel yang ditindas oleh Mesir. Maka dengan tanganku, aku sendiri yang akan mengeluarkan dia dari bangsa Mesir. Dan akan membawa bangsa Israel itu ke tanah perjanjian sesuai dengan yang aku janjikan. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada perjanjiannya ya. Dia yang berkuasa, dia yang setia pada perjanjiannya akan melakukan. Maka Musa dengan hati yang bersukacita dia sampaikan kepada bangsa Israel. Hei dengar, ini loh firman Tuhan. Dia katakan janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan mengeluarkan dia bangsa Israel dari Mesir. Tetapi bangsa Israel katakan apa? Wah Musa cukup. Aku tidak mau lagi, kami tidak mau lagi mendengarkan apa yang kamu katakan. Karena kami ini sudah sulit, kami ini sudah susah, kami ini sudah menderita oleh perbudakan di negeri Mesir ini. Cukup, kami sudah tidak mau mendengarkan kamu lagi. Nah, adik-adik bangsa Israel ini sudah putus asa ya. Dia sudah cuma apa? Fokus pada masalahnya. Ini loh masalahku berat, aku sudah diperbudak. Fokus hanya pada masalah. Mereka lupa memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia pada janjinya, ya. Nah, tetapi Musa tetap diutus Tuhan. Sekarang Musa, sekalipun bangsa Israel tidak mendengarkan kamu tetap pergi ke Fir'aun, ya. Katakan pada Fir'aun,
bahwa aku akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi jika Fir'aun tetap tidak mau mengizinkan untuk bangsa Israel ini pergi, maka aku sendiri yang akan memberikan hukuman, yang akan bertindak kepada Mesir, kepada Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun meminta tanda, lemparkanlah tongkat Harun dan tongkat itu akan menjadi ular. Maka kemudian Musa dan Harun dia datang taat pada perintah Tuhan, dia datang kembali kepada Fir'aun. Ketika dia datang pada Fir'aun, dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan benar, Fir'aun meminta tanda, dia memberikan tanda seperti yang Tuhan perintahkan juga. Tetapi Fir'aun bilang, no, ya, ahli Mesirku juga bisa, ahli sihirku di Mesir juga bisa melakukan itu. Maka dia panggil orang-orang ahli sihir, mereka melemparkan tongkat juga seperti Harun itu, tongkatnya menjadi ular. Tetapi perhatikan, semua tongkat ahli-ahli sihir itu kemudian dimakan oleh ular yang adalah tongkat dari Harun. Itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala kuasa yang ada di Mesir. Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa. Nah benar adik-adik, sekalipun si Fir'aun melihat itu, Fir'aun apa? Hatinya sudah keras. Nah ini loh akibat dosa ya, membuat hati orang itu menjadi keras. Tuhan peringatkan, Tuhan kasih tanda, tetap keras. Maka Tuhan bertindak sesuai yang Tuhan sudah katakan. Tuhan memberikan tulah. Tulah itu atau bisa diartikan hukuman ya kepada Mesir. Perhatikan, tulah ini diberikan untuk Tuhan boleh menyatakan kuasanya di atas tanah Mesir. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Tidak ada kuasa yang dapat melawan kuasa Tuhan. Bahkan dewa-dewi Mesir yang disembah Fir'aun itu pun tunduk pada kuasa Allah. Coba perhatikan, apa saja yang diberikan Tuhan sebagai tulah kepada tanah Mesir. Kita lihat ya, yang pertama ya, air menjadi darah. Maka Tuhan membuat air di Sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sungai yang paling besar dan paling utama ya di negeri Mesir. Sumbernya orang-orang Mesir untuk mencari air itu di Sungai Nil. Nah, maka Tuhan membuat air di Sungai Nil itu menjadi apa? Darah. Bayangkan, darah dari sungai itu airnya penuh dengan darah, bukan penuh dengan darah, menjadi darah. Maka bau busuk ya, bau amis ada di mana-mana dan segala air di tanah Mesir itu adalah menjadi darah. Mereka kesulitan untuk mencari air. Nah, itulah tulah pertama. Tetapi ketika melihat itu, hati Fir'aun tetap enggak. Ya, aku enggak mau mengizinkan bangsa Israel itu pergi. Ya, aku menolak apa yang disampaikan oleh Musa. Dia berkeras hati. Itulah tulah pertama. Tulah kedua. Setelah air menjadi darah, dikeluarkan tulah kedua yaitu apa? Kata. Tuhan mendatangkan kata, memenuhi tanah Mesir. Segala rumah kediaman orang Mesir, segala istana Fir'aun, bahkan sekolah, semua yang ada di tanah Mesir penuh dengan kata. Ya, bayangkan misalnya di rumah kalian, di dapur itu, wah ya, meja dapur, terus apa, kursi, meja, semua lantai penuh dengan kata ya. Wah itu luar biasa ya. Tetapi apa yang dirasakan oleh Firaun? Oh no, tetap aku tidak mengizinkan bangsa Israel itu pergi. Aku tetap menolak apa yang disampaikan oleh Musa. Berkeras hati. Maka timbullah tulah ketiga. Ya, tulah ketiga yaitu nyamuk. Ya, nah kemudian muncullah debu-debu tanah yang ada di tanah Mesir itu naik ke atas ya, menjadi nyamuk. Tanah Mesir penuh dengan nyamuk. Bayangkan kalian kalau tidur di kamar banyak nyamuk, bisa tidur enggak? Nah ini siang, malam, pagi nyamuk penuh di tanah Mesir. Seperti apa rasanya itu? Walau saya nggak bisa bayangkan ya. Tetapi itu tetap mengeraskan hati Fir'aun. Ya, yang ketiga, maka muncullah tulah keempat. Yaitu apa? Setelah nyamuk, lalat. Ya,
lalat pikat, ya. Lalat itu memenuhi tanah Mesir. Bayangkan anak-anak, kalian mau makan, lalat itu penuh di dapur dan segala tempat penuh dengan lalat. Nah, tetapi Fir'aun tetap berkeras hati. Maka tulah kelima dimunculkan lagi. Apa tulah kelima itu? Yaitu penyakit sampar pada ternak, ya. Sehingga penyakit pada hewan ternak. Sehingga hewan-hewan ternak di Mesir itu mati, ya. Tetapi ternak milik bangsa Israel, kepunyaan bangsa Israel, tidak ada yang mati. Nah, itulah membedakan, ya, umat Tuhan yang dipelihara Tuhan dan mereka yang menolak Tuhan, ya. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati, ya. Sekalipun ternak-ternaknya bangsa Mesir itu mati, mereka kesusahan, dia tetap tidak berkeras hati. Aku menolak apa yang dikatakan oleh Musa. Aku tidak mau izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu muncullah yang keenam. Wah, yang keenam. Kalian tahu bara. Apa itu bara? Bara itu semacam borok, ya. Di kulit manusia, di kulit binatang muncul borok. Borok itu bayangkan, ya, menjijikkan nggak, ya? Seperti luka yang tidak sembuh, ya. Seperti ada nanah-nanahnya. Borok itu di kulit manusia, ya, juga di hewan-hewan. Seluruh pegawai istana Fir'aun juga mengalami seperti itu, ya. Tetapi Fir'aun yang melihat dengan mata kepala sendiri tetap berkeras hati, menolak, ya, tidak akan kuizinkan, ya. Yang keenam, sekarang ketujuh. Apa yang ketujuh, ya? Setelah borok itu muncul, sekarang yang ketujuh yaitu apa? Tuhan mendatangkan guruh dan hujan es. Dan itu belum pernah terjadi yang seperti itu di tanah Mesir. Sehebat itu, ya. Guruh seperti guntur bersaut-sautan, ya. Kalian misalkan musim hujan, duar, ya. Di atas langit, mengerikan adik-adik, ya. Dan ditambah hujan es. Bukan hujan salju lucu gitu, ya. Enggak, hujan es. Jadi seperti bongkahan es itu jatuh dari langit. Jadi segala manusia yang ada di tanah terbuka, ya, dia misalnya di tanah lapang ada manusia dan hewan, mereka mati di situ. Karena apa? Kejatuhan hujan es, bongkahan es itu, ya. Tetapi Fir'aun tetap menolak. Sehingga dimunculkan tulah ke-8. Apa itu tulah ke-8? Yaitu belalang, ya. Tuhan mendatangkan belalang di tanah Mesir. Apa yang dilakukan belalang itu? Belalang ini memakan semua tumbuhan dan buah yang ada di Mesir, ya. Itu dimakan oleh belalang sehingga tidak tersisa bagi mereka untuk tumbuhan atau sayur untuk dimakan. Dan yang kemudian yang ke-9 adalah gelap gulita. Selama 3 hari di Mesir itu penuh dengan kegelapan, tidak ada yang namanya siang. Gelap, sehingga misalnya Lause dengan orang di depan Lause nggak bisa lihat, saking gelapnya, terlalu gelap selama 3 hari di tanah Mesir, nggak bisa lihat orang, terlalu gelap, ya, sangat gelap. Tetapi di tempat kediaman bangsa Israel di situ tetap ada terang. Sekali lagi, ya adik-adik, selalu ada perbedaan antara umat yang dipelihara Tuhan dengan orang yang menolak Tuhan. Nah, sudah ada 9 tulah yang Tuhan berikan, ya, yang Lause ceritakan hari ini. Minggu depan ada 1 lagi tulah yang ke-10, yang terakhir, yang Tuhan nyatakan kepada Fir'aun, ya. Dan itu sebagai peringatan yang paling keras buat bangsa Mesir dan juga khususnya buat Fir'aun, ya. Kalian akan dengarkan minggu depan. Nah, sebelumnya kita sama-sama boleh sekali lagi belajar, ya adik-adik, ya. Tulah Tuhan yang sudah Lause ceritakan, ya, yang diberikan kepada Mesir. Itu untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada Fir'aun. Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa, ya. Bahwa mereka yang menolak firman Tuhan itu hidupnya. Bagaimana si Fir'aun tadi mengalami tulah itu? Hidupnya tidak damai sejahtera, hidupnya jauh dari berkat Tuhan, ya. Bahkan hidupnya itu sulit menderita, ya, seperti yang dialami Fir'aun. Tetapi tulah itu juga untuk di satu sisi menyatakan kuasa Tuhan, ya.
menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu memelihara, memperhatikan bangsa Israel. Teriakan bangsa Israel itu Tuhan dengarkan, ya. Sehingga bangsa Israel matanya sekarang dicelikkan. Wow, Tuhan yang berjanji untuk membawa aku ke tanah perjanjian itu adalah Tuhan yang berkuasa. Bangsa Israel oleh kasih setia Tuhan dimampukan untuk percaya karena melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Nah, adik-adik ya, perhatikan. Setiap hari kita anak-anak Tuhan, Lause juga, kita dihadapkan dua pilihan loh, ya. Mau seperti Fir'aun yang menolak Tuhan, atau mau jadi seperti dalam cerita ini Musa sebagai utusan Tuhan yang taat, ya. Mau memilih hidup yang tadi seperti Fir'aun, apa hidupnya? Sulit, jauh dari berkat, bahkan di cerita ini mengalami tulah. Atau memilih hidup yang dipelihara, diberkati Tuhan. Kalian mau pilih yang mana? Ya, setiap hari kita dihadapkan dua pilihan. Ya, Lause harap dan Lause percaya kita pasti mau pilih. Lause, aku mau pilih hidup yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bagaimana hidup yang diberkati Tuhan itu? Hidup yang taat, ya, taat pada Tuhan, ya. Jangan seperti Fir'aun yang menolak Tuhan, yang tidak mau mengakui dosa, bahkan tidak mau bertobat, bahkan artinya semakin keras semakin jahat, ya. Nah, adik-adik, pilihlah setiap hari hidup yang diberkati Tuhan. Bagaimana itu? Yaitu hidup yang mau taat pada Tuhan, hidup yang mau dengaran pada firman Tuhan, ya. Sebab firman Tuhan berkata, perhatikan, inilah ayat hafalan kita dalam Amsal 28 ayat 14, ya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Ya, ini ayat hafalan kita dari Amsal 28 ayat 14, ya. Kalian boleh catat, ya. Sekali lagi, ya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Ya, yuk adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Biarlah kita di dalam hati kita kembali mengingat, aku Tuhan, kita komitmen dalam hati Tuhan. Aku mau untuk memilih menjadi anak yang setiap hari taat kepada Tuhan, ya, yang senantiasa hatinya mau bertobat, dibentuk oleh Tuhan, supaya hidupku selalu di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan yang begitu melimpah, ya. Yuk adik-adik, kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau mengambil komitmen Tuhan untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Sebab di sanalah kami menemukan jalan kehidupan yang penuh dengan sukacita, jalan kehidupan yang penuh dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami setiap anak-anak-Mu, kami yang ada di rumah, kami yang merindukan untuk setiap hari boleh dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, berkenan di mata-Mu. Mari Tuhan, Engkau bentuk kami menjadi anak yang taat dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang di rumah, persembahannya boleh dititipkan kepada papa mama atau disimpan dulu. Tunggu ke gereja baru diberikan. Nah, sambil menjalankan persembahan, mari kita menaikkan lagu Berilah yang Baik. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berilah yang baik
adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh Tuhan terima. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik di rumah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan Christian. Bapa terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah belajar cerita tentang Musa. Ada Fir'aun yang selalu melawan Tuhan. Apakah dia diberkati anak-anak? Tidak, malah dia dihukum oleh Tuhan beserta dengan bangsa Mesir. Tapi anak-anak, kita belajar seperti Musa yang mau taat kepada perintah Tuhan. Itu jalan diberkati Tuhan. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua untuk hidup taat, diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Nah adik-adik, ada satu pengumuman nih. Minggu depan kita akan bertemu lagi secara online. Tapi kita akan bertemu melalui Zoom. Nah, oke adik-adik, ibadah kita selesai. Mari kita menaikkan satu pujian lagi, Hatiku Penuh Nyanyian. Mari kita bersukacita bersama. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.